Kakek saya seorang sesepuh kampung yang bertugas menjaga pusaka kampung dan melakukan ritual tertentu setiap satu suro dan malam Jumat. Dan ini bahaya ya, di penghujung usia tapi masih rajin melakukan praktek kesyirikan sampai dibawa mati, resiko besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek saya seorang sesepuh kampung yang bertugas menjaga pusaka kampung dan melakukan ritual tertentu setiap satu suro, satu Muharram dan malam Jumat. Ia sudah mulai rutin sholat namun masih tetap melakukan ritual tersebut. Saya sudah menasihati agar berhenti melakukan ritual tersebut. Sebatas mana saya perlu berikhtiar, apakah nasihat ini cukup atau harus membuang benda-benda keramat tersebut seperti Nabi Ibrahim? Apakah sembelihan kakek saya dan orang kampung tersebut halal? Nah, kalau memang togutnya adalah ada di benda pusaka tadi, sehingga ini yang menyebabkan seseorang jadi terpengaruh untuk berbuat syirik. Togutnya ada di mana? Jimat. Jimat ini jadi togut karena mengalihkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Jika memang Anda bisa merusaknya, silakan dirusak. Jadi mungkin diambil, kemudian dihilangkan. Ya nanti resikonya kakek akan mencari dan Anda yang mungkin akan jadi tersangka. Buktinya mana? Tidak ada, tidak disorot CCTV. Kemudian kakek bilang, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu anta. Kami pernah dengar ada orang yang sering menyinggung benda-benda ini, itu adalah kamu. Mereka tidak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya. Selain indikator, Ibrahim sering nyinggung berhala itu, maka Ibrahim yang diadili. Sehingga saat mereka mengadili Ibrahim, Ibrahim ditanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang menjadi pelaku dari perbuatan terhadap tuhan-tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Loh, pelakunya kan yang besar ini. Coba tanyakan sama mereka kalau mereka bisa bicara. Bohong nggak ini, Pak? Bohong atau tidak? Hah? Saat Ibrahim menjawab seperti itu, mereka tidak mengingkari. Makanya saat Ibrahim menyampaikan, pelakunya yang paling besar ini, coba tanya kalau mereka bisa bicara. Mereka tidak mengingkari. Bukti bahwasanya mereka itu tidak punya alasan untuk menyalahkan Ibrahim. Karena mereka nggak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya. Ibrahim melakukan itu saat masyarakatnya semuanya pergi berburu. Sehingga kampungnya kosong. Ibrahim balik, nggak jadi ikut berburu. Lalu beliau menghancurkan berhala-berhala tadi. Sendirian, tidak ada yang tahu. Cuman mereka punya indikator, Ibrahim ini yang sering mencaci maki berhala. Mungkin dialah pelakunya. Nah, saat diadili, mereka nggak punya bukti. Nah, saat Ibrahim mengatakan, pelakunya adalah yang paling besar ini. Coba kalian tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Ini bohong atau tidak? Ini namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Bapak lama nggak pulang-pulang. Begitu pulang ditanya sama istrinya, dari mana Pak kok nggak pulang-pulang? Dari masjid. Kamu tanya sama tembok masjid kalau dia bisa ngomong. Padahal dia nggak dari masjid. Dia tadi dari mancing ya. Habis mancing pulang. Nggak mampir masjid. Sehingga saat ditanya dari mana Pak? Dari masjid. Coba kamu tanya sama tembok itu kalau bisa bicara. Artinya apa? Kalau tembok itu bisa bicara, berarti benar yang saya ucapkan. Karena tembok itu nggak bisa bicara, berarti yang saya ucapkan salah. Paham Pak? Ibrahim mengatakan pelakunya adalah yang paling besar ini kalau mereka bisa bicara. Nah, berhubung berhalamu nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Dusta atau tidak itu? Dusta? Dusta? Bukannya tauriyah namanya. Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Baik, kalau Anda bisa hilangkan jimat itu, silakan hilangkan. Dirusak, dihilangkan, agar nanti kakek tidak berulang punya ketergantungan hati dengan jimat tersebut. Lalu, mungkin ini belum selesai. Beliau mungkin masih punya ketergantungan batin, walaupun bendanya tidak ada. Tapi mungkin masih melakukan ritual untuk memuliakan, memberikan persembahan kepada leluhur yang beliau yakini. Nah, di bagian ini mungkin butuh edukasi yang panjang.
Sesekali diajak ngaji, bergabung dengan orang-orang soleh, mulai membangun kesadaran tentang pentingnya menggunakan akal sehat. Sebab syirik itu selalu bertentangan dengan logika sehat. Kalau kemudian beliau sudah bisa menerima, semoga nanti melepas seluruh dosa syirik itu. Dan ini bahaya ya, di penghujung usia tapi masih rajin melakukan praktek kesyirikan sampai dibawa mati, resiko besar. Karena Allah tidak akan pernah mengampuninya. Doakan agar kakek Anda bisa mendapatkan hidayah. Beberapa hari yang lalu ibu saya wafat, rahimahullah. Selama ini saya mengurus beliau sampai akhir hayatnya. Ada sisa uang beliau sama saya. Bolehkah uang tersebut saya infakkan sebagian untuk pembangunan masjid atas nama beliau sebelum uang tersebut dibagikan ke anak-anak beliau, 2 perempuan 1 laki-laki, sesuai dengan pembagian waris syariat Islam. Karena yang saya khawatirkan terutama adik saya yang laki-laki tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan amanah yang tidak pernah bersedekah. Pada uang itu ada hak seluruh ahli waris seperti yang Anda sebutkan tadi, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Sehingga Anda berkewajiban untuk memberikan uang itu karena yang tahu ya, yang tahu harta ibu ini kepada seluruh ahli waris. Anda berhak untuk mensedekahkan uang itu atas nama ibu tapi untuk jatah Anda. Sehingga duit itu dibagi 2 perempuan 1 laki-laki, berarti dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Dibagi 4. Anda sebagai anak perempuan dapat 25%. Adik laki-laki Anda dapat lebih besar, 50%. 25% dari nilai ini Anda sedekahkan atas nama ibu, silahkan. Itu hak Anda. Tapi yang haknya adik, haknya saudara perempuan yang lain, Anda tidak punya hak untuk mengambil hak mereka tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga mungkin yang bisa dilakukan adalah memotivasi bagi saudara Anda yang lain, bisa enggak ini disedekahkan atas ibu agar menjadi amalan tambahan bagi ibu. Kalau mereka setuju, silakan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Di antara jamaah yang punya simpanan mata uang asing paling banyak, mau angkat tangan gimana Pak Ustadz nih? Pertanyaan yang nggak boleh terbuka yang kayak gini. Saya ganti ya, yang nggak punya simpanan mata uang asing banyak. Pertanyaannya, sebutkan nilai dari 1 dinar dalam Islam. 4/4 gram emas. Dapat dia. Barakallahu fiik. Sebutkan nilai dari 1 dirham perak. Nah, silakan berdiri. Masya Allah. Ya, kelas berapa kamu? Nah. Coba dinyalain dulu mikrofonnya. Dua koma 9 gram. Kelas berapa? Kelas 4. Kok tahu dari mana? Ayahnya penjual perak. Baik, dapat tadi ya, Masya Allah. 2,975 gram perak. Selanjutnya, buku fikih ASN. Ini khusus ASN ya? Yang ASN ada ASN? Ada. Baik. Teman-teman ASN yang kemarin ikut demo. ASN ikut demo, ada nggak? Oh, yang di demo. Yang ikut demo enggak ada ya? Pertanyaannya, khusus untuk ASN. Sebutkan akad apa yang dilakukan oleh ASN dengan pemerintah.
Akad apa yang dilakukan oleh seorang ASN dengan pemerintah? Nah, Bapak ASN? ASN, baik. Akad sumpah. Sumpah itu bukan akad, Pak. Sumpah itu bukan akad. Ada lagi pilihannya? Jawaban yang lain? Nggak ada. ASN yang lain boleh? Gimana? Pensiunan boleh jawab. ASN siap. Itu poin sumpah. Poin sumpahnya siap ditempatkan dimanapun dia enggak. Baik. Ada yang lain boleh, Pak? Gimana, Pak? Fakta integritas. ASN disumpah untuk menjaga fakta integritas. Masya Allah. Itu bukan akad. Itu komitmen. Akad apa antara ASN dengan, silakan. Akad ujroh. Ujroh itu artinya bayaran. Akadnya namanya apa? Ijaroh. Masya Allah. Akadnya namanya akad ijaroh. Nah, setelah Anda mengikat akad ijaroh dengan ASN, kemudian disumpah dengan banyak poin sumpah tadi ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. ASN Bapak? ASN atau bukan? Oh, sempat daftar tapi nggak diterima. Baik, semoga ini jadi pelipur lara, Pak. Mata menata wanita. Untaian nasihat untuk kaum hawa. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang jumlah mertuanya paling banyak? Dia harus ngasih nasihat ini. Ada? Nggak berani angkat tangan ya? Baik, Pak Adang nih cuma dua kan? Masya Allah, beliau dua.